Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal dengan judul Sistem Monitoring Kapasitas Silo Beras menggunakan sensor ultrasonik berbasis SP32 yang dengan kelompok yang berisikan Rifki Aziz dengan NIM 2209 1388758. Yang kedua di Kurniawan Prasetyo dengan NIM 2209 1387064. Yang ketiga, Muhammad Nur Rahmansyah dengan NIM 2209 1387068. Next. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1 latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan pertanian 39.594.536 hektar. Dengan sumber Kementerian Pertanian 2013, tidak hanya itu, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 terdapat 26,1 juta rumah tangga bermata pencaharian petani, baik petani buruh maupun bukan. Dengan sumber Badan Pusat Statistik 2014. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 pula, melalui sektor pertanian, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 3,54% pada tahun 2013 dengan sumber Badan Pusat Statistik 2014. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu senjata perekonomian negara. Dari luas lahan pertanian yang tersebar di Indonesia mampu menghasilkan macam-macam komoditas. Salah satu macam komoditas bahan pangan adalah komoditas serealia. Contoh dari komoditas pangan serealia ini adalah beras, gandum, dan jagung. Metode pengukuran volume beras di silo secara efektif menggunakan sensor ultrasonik ACSR04 yang bekerja non-kontak dengan mengukur pantulan gelombang suara untuk menentukan jarak. Metode ini disukai karena ekonomis, mudah diinstalasi, dan tidak mengontaminasi beras. Data jarak tersebut lantas diproses oleh mikrokontroller ISP32 yang dipilih karena kuat, hemat daya, dan memiliki WiFi built-in untuk dikonversi menjadi data volume atau persentase kapasitas. Konektivitas WiFi ISP32 memungkinkan pengiriman data ke dashboard online sehingga manajer dapat melakukan pemantauan real-time secara remote melalui perangkat apapun. Next. Yang kedua, 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, pentingnya beras sebagai komoditas pangan strategis nasional menuntut adanya sistem penanganan pasca panen yang presisi dan efisien. Metode pemantauan volume stok beras dalam silo secara konvensional manual diketahui memiliki keterbatasan signifikan, terutama terkait inefisiensi, alokasi waktu, dan sumber daya manusia, serta tingginya risiko kontaminasi komoditas akibat intervensi fisik. Yang kedua, kondisi ini mendasari urgensi untuk mengembangkan sebuah sistem monitoring yang terotomatisasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah. Yang ketiga, bagaimanakah perancangan dan implementasi sistem monitoring volume beras pada silo secara real-time dan berbasis remote akses jarak jauh dengan mengintegrasikan sensor ultrasonik ACSR04 dan mikrokontroller ESP32 untuk meningkatkan efektivitas manajemen inventaris. Next. Tiga, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang arsitektur perangkat keras hardware yang fungsional mengintegrasikan sensor ultrasonik ACSR04 sebagai unit akuisisi data dengan mikrokontroller ISP32 sebagai unit pemrosesan utama. Yang kedua, mengembangkan algoritma pada perangkat lunak software mikrokontroller ISP32 yang mampu melakukan kalkulasi dan konversi data jarak hasil pengukuran sensor menjadi estimasi data volume beras atau presentasi kapasitas silo secara akurat. Yang ketiga, mengimplementasikan fungsionalitas konektivitas WiFi built-in pada ISP32 untuk memastikan transmisi data hasil pemrosesan secara nirkabel dan periodik ke platform dashboard online. Yang keempat,
mewujudkan sebuah sistem pemantauan real-time yang komprehensif, memungkinkan pemangku kepentingan manajer melakukan monitoring ketersediaan stok beras secara remote melalui berbagai perangkat. Next. 1.4 manfaat. Untuk manfaat yang pertama adalah aspek operasional dan manajerial. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan terkait manajemen inventaris dan melalui penyediaan data stok yang akurat, real time, dan dapat diakses dari jarak jauh. Mengoptimalkan efisiensi operasional dengan meredukasi kebutuhan intervensi manual untuk pengecekan fisik sehingga bertambah pada penghematan alokasi waktu dan sumber daya manusia. Dan yang kedua, aspek integritas komoditas. Menjaga integritas, higienitas, dan kualitas komoditas beras dengan mengeliminasi risiko kontaminasi silang yang dimungkinkan oleh penerapan metode pengukuran non-kontak tanpa sentuhan fisik. Dan yang ketiga, aspek pengembangan teknologi pertanian. Menyajikan prototipe sistem teknologi tepat guna yang ekonomis, hemat daya, dan memiliki skalabilitas untuk implementasi pada infrastruktur pasca panen pertanian. Mendukung akselerasi transformasi digital di sektor agraris Indonesia, khususnya dalam bidang otomatisasi dan digitalisasi sistem penyimpanan komoditas pangan. Next. Untuk bab 2 akan dibaca oleh teman saya. Baik, Mas Diki, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk bab 2 di bagian tinjauan pustaka. Untuk yang 2.1, Internet of Things atau IoT. Internet of Things IoT dapat didefinisikan sebagai sebuah paradigma di mana benda pintar, smart object, dan perangkat fisik seperti sensor dan aktuator yang dapat diidentifikasi secara unik saling terhubung melalui infrastruktur jaringan. Kemampuan ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berinteraksi mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya dan mentransmisikan ke sistem pusat. Arsitektur IoT secara fundamental dapat dibagi menjadi beberapa lapisan fungsional yang umumnya mencakup, yaitu yang pertama lapisan persepsi atau perception untuk identifikasi dan pengumpulan data. Yang kedua, lapisan jaringan network untuk transmisi data. Dan yang ketiga, lapisan aplikasi atau application yang menyediakan layanan spesifik bagi pengguna. Untuk mengelola data dalam volume besar, seringkali ditambahkan lapisan middleware atau pemrosesan yang memanfaatkan cloud computing untuk analisis dan penyimpanan data. Sinergi antar lapisan ini memfasilitasi terciptanya layanan cerdas smart service yang mencakup pemantauan jarak jauh, otomatisasi dan pengambilan keputusan berbasis data yang menjadi fondasi bagi aplikasi seperti smart environment dan smart city. Untuk yang kedua, 2.2 microcontroller SP32. Microcontroller SP32 adalah sebuah sistem on a chip atau SoC berbiaya rendah dan berdaya rendah yang dikembangkan oleh Espressif System dan telah menjadi salah satu platform perangkat keras utama dalam pengembangan sistem aplikasi Internet of Things atau IoT. ESP32 merupakan penerus dari ESP8266 yang menonjol karena integrasi on-chip dari modul konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth dual mode klasik dan BLE atau Bluetooth low energy. Secara arsitektural, ESP32 ditenagai oleh prosesor Tensilica Extensa LX6 seringkali dalam konfigurasi dual core yang memungkinkan pemrosesan tugas komputasi dan manajemen secara paralel dan efisien selain konektivitas. Nirkel kabel yang terintegrasi SP32 juga dilengkapi dengan serangkaian peripheral yang kaya, termasuk pin general purpose input atau output, GPIO, analog to digital converters, ADC, digital to analog converters atau DAC, serta antarmuka komunikasi serial seperti
ART, 12T, dan SPI. Kombinasi antara daya komputasi yang mumpuni, konsumsi daya yang rendah, termasuk mode deep sleep, dan konektivitas yang lengkap menjadikan ESP32 platform ideal untuk rapid prototyping purwarupa cepat dalam berbagai implementasi IoT dalam sistem smart home, wearable device, sehingga solusi pemantauan lingkungan dan otomasi industri. Next. Untuk 2.3 ada sensor ultrasonik, adalah sebuah transducer yang berfungsi untuk mengukur jarak ke suatu objek target secara non-kontak tanpa sentuhan dengan memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi, yakni di atas rentang pendengaran manusia, biasanya sekitar 40 kHz. Prinsip kerja fundamental sensor ini didasarkan pada metode time of flight (TOF) atau waktu tempuh yang serupa dengan sistem sonar atau ekolokasi. Untuk yang 2.4 yaitu ada akuator. Akuator adalah perangkat yang berfungsi melakukan aksi fisik berdasarkan sinyal dari mikrokontroler dalam pemantauan silo jagung atau silo beras. Digunakan dua jenis akuator sebagai sistem peringatan dini, yaitu LED dan buzzer. Next, Mas. Nah, untuk yang 2.5 sistem komunikasi yang digunakan. Dalam perancangan sistem monitoring kapasitas silo beras ini, protokol MQTT, Message Quenching Telemetry Transport digunakan sebagai media komunikasi data utama yang dikombinasikan dengan Node-RED sebagai media integrasi data dan visual. MQTT merupakan protokol ringan lightweight berbasis publish subscribe yang ideal untuk Internet of Things atau IoT, memudahkan pengiriman data dari perangkat keras di lapangan sensor ke Node-RED sebagai penerima data subscriber. Yang kedua, atau yang pertama ada arsitektur komunikasi sistem. Yang pertama yaitu perangkat edge device. Yang kedua ada lapisan jaringan network layer. Yang ketiga lapisan aplikasi atau application layer. Untuk yang B, peran protokol MQTT. Protokol MQTT digunakan karena bersifat ringan, efisien dalam penggunaan bandwidth, dan dirancang khusus untuk komunikasi IoT di jaringan yang mungkin tidak stabil. MQTT bekerja dengan model publish, subscribe di mana ESP32 sebagai publisher, Node-RED sebagai subscriber, dan broker MQTT. Next. Untuk 2.6 yaitu studi terkait. Yang pertama yaitu ada rancang bangun sistem monitoring kapasitas silo pakan ternak berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor ultrasonik. Yang kedua yaitu ada IoT based smart grain silo monitoring system using ultrasonic sensor and ESP32. Yang ketiga ada prototype of rice silo capacity monitoring system using ultrasonic sensor and SMS Gateway. Yang keempat, ada sistem monitoring ketinggian air pada tangki atau tandon berbasis ESP32 dan sensor ultrasonik. Baik, terima kasih. Penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rifki. Baik, terima kasih Saudara Rama. Selanjutnya bab 3 metodologi. 3.1 desain sistem. Sistem yang dirancang bertujuan untuk memantau kapasitas silo beras secara real-time menggunakan mikrokontroler ESP32. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik yaitu HCSR04 untuk mengukur jarak ke permukaan beras secara non-kontak. Data jarak yang diperoleh dikonversi oleh ESP32 menjadi data volume atau persentase kapasitas. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan Wi-Fi ke broker MQTT menggunakan protokol MQTT. Data ini selanjutnya ditampilkan pada dashboard Node-RED untuk pemantauan jarak jauh. Jika
level beras mencapai ambang batas tertentu, sistem akan memberikan peringatan visual berupa GOG pada node red dan melalui LED hijau, kuning, merah, dan peringatan audio melalui buzzer. Lalu selanjutnya yakni metodologi 3.1.1 diagram blok. Yang pertama yakni sensor HCSR04 memberikan sinyal kepada ESP32, lalu dari ESP32 ke node red dengan akuator LED hijau dan LED kuning dan LED merah dan buzzer. Untuk LED hijau mengindikasikan level 0 sampai 50 cm. Pada LED kuning memberikan 50 sampai 100. Pada LED merah dan buzzer pada ketinggian 100 sampai 150 dan ditampilkan levelingnya pada dashboard node red. Selanjutnya 3.1.2 alur kerja. Sensor ultrasonik HCSR04 memancarkan gelombang suara untuk mengukur jarak ke permukaan beras di dalam silo. Lalu mikrokontroler ESP32 membaca data jarak mentah dari sensor. Lalu ESP32 memproses data, melakukan kalkulasi untuk mengkonversi data jarak tersebut menjadi estimasi data volume atau persentase kapasitas silo. Lalu data kapasitas yang telah diolah, dikirim atau dipublish oleh ESP32 ke broker MQTT menggunakan koneksi Wi-Fi. Lalu aplikasi memantau atau dashboard online yang bertindak sebagai subscriber menerima data kapasitas tersebut dari broker MQTT ke node red secara real time. Data ditampilkan secara virtual pada dashboard node red untuk memudahkan manajer melakukan pemantauan menggunakan GAUG. Secara bersamaan, ESP32 mengaktifkan aktuator berdasarkan level ketinggian. Jika ketinggian 0 sampai 50, LED hijau menyala. Jika ketinggian 50 sampai 100, LED kuning menyala. Jika ketinggian 100 sampai 150, menandakan hampir penuh, LED merah menyala beserta buzzer berbunyi. 3.1.3 daftar komponen. Yang pertama yakni node MCU ESP32 yang berfungsi mikrokontroler dan mengirim data IoT. Lalu yang kedua buzzer alarm 5 volt memberikan peringatan ketika ketinggian sudah mencapai 100 sampai 150. Lalu yang ketiga yakni LED merah sebagai indikator ketinggian ketika 100 sampai 150. Lalu LED kuning sebagai indikator ketinggian ketika 50 sampai 100. Lalu LED hijau sebagai indikator ketinggian ketika 0 sampai 50. Lalu terdapat juga tambahan yakni resistor 220 ohm memberikan hambatan pada LED. Lalu di sini terdapat diagram rangkaian. Sekian dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.